warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Devita Aulia, NPM 1913053103 dari kelas semester 6B, program studi PGSD Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dengan materi sampah dan pemanfaatannya. Berikut video praktiknya, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kanak-kanak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang biasanya memimpin berdoa? Ya Bu, Silahkan Medea. baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Medea. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua ya. Kalau gitu kita langsung saja. Anak-anak, apakah kalian masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Menulis tegak bersambung Bu. Nah, apakah di sini sudah ada yang lancar menulis tegak bersambung? Sudah Bu. Bagus. Kenapa kita kemarin mempelajari tegak bersambung? Karena pada hari ini kita akan langsung mempraktekannya, yaitu nanti Ibu akan memberikan kalian tugas menulis, lalu kalian menulisnya dengan menulis tegak bersambung ya. Baik Bu. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari sampah dan pemanfaatannya. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita mampu membedakan sampah organik dan sampah anorganik melalui kegiatan observasi di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, agar kita mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sampah di lingkungan masyarakat dengan cermat. Lalu yang ketiga, agar kita mampu menemukan solusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan sampah dengan tepat. Lalu yang keempat, agar kita mampu membuat suatu karya daur ulang sampah anorganik bersama kelompok dengan rapi. Jadi manfaat kita mempelajari sampah dan manfaatnya adalah untuk mengetahui jenis-jenis sampah dan bagaimana mengolah sampah agar menjadi barang serbaguna atau barang yang lebih berguna ya anak-anak. Ya Bu. Silakan perhatikan ke depan ya anak-anak. Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sampah dan pemanfaatannya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Di sini ada yang tahu apa pengertian dari sampah organik? Belum Bu. Baiklah, kalau gitu akan Ibu jelaskan lebih dahulu. Sampah organik. Sampah organik itu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun-daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah. Tempat sampahnya berwarna hijau. Lalu yang kedua, sampah anorganik. Sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis
proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus. Ada yang tahu contoh dari sampah anorganik apa? Saya Bu, Ya, silakan Tasya. plastik misalnya Bu, kantong kresek, plastik bekas jajanan. Ya, betul sekali. Misalnya plastik, kaleng, dan styrofoam. Lalu yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti ini, contohnya itu seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lainnya. Contohnya itu limbah rumah sakit seperti suntikan atau jarum suntik. Nah, dari ketiganya ini, mereka mempunyai tempat sampah yang berbeda-beda. Misalnya, untuk sampah organik, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3, tempat sampahnya berwarna merah. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke suatu tempat dan melihat ada tempat sampah yang berwarna-warna, Ibu harap kalian sudah paham ya apa arti dari makna warna tersebut. Paham Bu. Setelah mempelajari jenis-jenis sampah dan kita mengenali tempat sampahnya, kita akan belajar tentang 3R. 3R itu apa anak-anak? Recycle, Reuse dan reduce. reduce. Baiklah, kita akan belajar yang pertama mengenai recycle. Recycle itu merupakan mengubah benda yang tidak berguna menjadi benda baru dan berguna. Contohnya itu tuh seperti memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Lalu yang kedua, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, itu penjelasan mengenai recycle ya anak-anak. Lalu yang kedua, penjelasan mengenai reuse. Reuse itu berarti pemakaian kembali barang-barang yang sudah tidak berguna. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian bisa tidak memberikan contoh kira-kira apa kegiatan yang meliputi reuse ini anak-anak? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu. Silakan Medea. Contohnya memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik, Bu. Nah, ada lagi yang bisa menjelaskan, memberikan contoh? Saya Bu, Silakan Tasya. contohnya itu kita yang menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, jadi nggak buang-buang kertas Bu. Ya, akan Ibu tambahkan ya, salah satu kegiatan dari reuse juga adalah menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Lalu setelah belajar mengenai reuse, kita akan belajar tentang reduce. Reduce itu merupakan adalah kegiatan mengurangi pemakaian barang yang bisa menimbulkan sampah. Kegiatan reuse itu pada kehidupan sehari-hari, contohnya itu memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang. Lalu kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Contohnya seperti kalian jika membeli pulpen, jika pulpen kalian habis, kalian bisa membeli tintanya saja untuk mengurangi limbah sampah plastik. Sampai sini pahami anak-anak mengenai 3R? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, lalu kita akan belajar mengenai pemanfaatan dari sampah. Anak-anak bisa lihat dari keenam gambar ini. Dari keenam gambar ini, gambar pertama ini merupakan gambar apa anak-anak? Jam. Lalu gambar yang kedua ini anak-anak apa? Gambar vas bunga, pot bunga. Lalu yang ketiga? celengan. Yang keempat? Pot bunga, vas bunga. Vas bunga lagi. Lalu yang kelima? Kotak Keranjang. sampah. Iya, keranjang atau kotak sampah.
Lalu yang keenam, Sendal. nah, kalian bisa lihat ya anak-anak, ini merupakan salah satu pemanfaatan dari sampah daur ulang. Contohnya seperti sampah celengan ini. Kalian lihat ini terbuat dari apa jika kalian lihat dari gambarnya? Dari kaleng Iya, bekas. kaleng bekas bisa seperti kaleng susu atau kaleng yang lainnya. Lalu yang kedua ini, pot bunga dan keranjang sampah ini terbuat dari apa jika kalian lihat dari gambarnya? Ya, terbuat dari kertas atau kardus atau koran bekas. Lalu ini anak-anak, Botol minuman. ya botol minuman. Seperti misalnya kalian menemukan botol yang lumayan besar, bisa kalian ambil lalu kalian olah menjadi barang yang berguna. Jadi banyak sekali anak-anak manfaat sampah ini pada kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini ada yang bisa memberikan contoh salah satu pemanfaatan sampah yang dapat kalian daur ulang kembali. Saya, Bu. Iya, silakan Maidea. Apa? Dari koran, Bu, dibuat menjadi kotak tisu. Baik, betul sekali. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menampilkan video mengenai sampah. Ini silakan kalian simak videonya dan kita nyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. Ini merupakan judul lagunya Membuang Sampah Ciptaan A.T. Mahmud. Kita ulangi. Kita mulai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Di mana-mana. Nah, sudah lumayan rileks, tidak tegang lagi. Apa masih ada yang mengantuk? Sepertinya kelihatannya mengantuk ini. Tidak. Sudah lumayan rileks ya anak-anak, tidak ada yang mengantuk lagi. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika sudah rileks, tidak ada yang mengantuk lagi, berarti bisa lebih fokus ke pembelajaran ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Maidea kelompok 1 dan Tasya kelompok 2. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian bisa melihat 2 gambar ini, yaitu dampak membuang sampah sembarangan. Gambar 1 yaitu tentang tanah longsor. Lalu yang kedua tentang Banjir. Bukan anak-anak, pencemaran air. Ini air yang tercemar ya. Ya, Bu. Nah, jadi yang kelompok 1, Maidea akan membahas mengenai tanah longsor. Lalu yang kedua, Tasya akan membahas mengenai pencemaran air. Bisa kalian simak dulu ya apa tugasnya, silahkan didengarkan. Ibu akan membagikan kalian LKPD atau kertas. Nah, untuk tugasnya kalian silahkan cari
apa itu tanah longsor dan pencemaran air, lalu bagaimana cara mencegahnya ya. Baik, Bu. Baiklah, untuk tugasnya ini bisa kalian tulis di kertas yang Ibu berikan tadi, tapi menulisnya tegak bersambung ya anak-anak. Baik, Bu. Jika sudah selesai, nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Ibu ulangi, untuk tugasnya kalian mencari tahu apa itu dampak membuang sampah sembarangan, yaitu dampaknya yang pertama tanah longsor dan pencemaran air. Nah, kalau gitu silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Kelamaan sepertinya. Ibu beri waktu 20 menit aja ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Ya, siapa yang ingin maju ke depan terlebih dahulu? Saya, Bu. Baiklah, Maidea dari perwakilan kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik. Izin memperkenalkan diri, nama Media Priskolpama. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selain banjir, sampah juga menyebabkan longsor. Mirip dengan tanah longsor, longsor sampah ini terjadi di area tumpukan sampah yang biasanya banyak terdapat di tempat pembuangan akhir atau TPA. Longsor sampah bisa sangat berbahaya karena dapat menimbun permukiman sekitar, seperti rumah dan jembatan. Selain itu, bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa. Dan cara mengatasi tanah longsor adalah yang pertama, menanam pohon atau reboisasi, yang kedua, membuat tertara sering, yang ketiga, melakukan upaya preventif, yang keempat, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar. Baik, Bu, itu sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, baik, terima kasih kepada Maidea. Mari kita berikan aplaus. Tadi Maidea menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah tanah longsor, yaitu yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Nah, jadi itu bisa kalian terapkan ya anak-anak di rumah. Jika kalian melihat lahan kalian sepertinya gersang atau kering atau banyak lahan yang kosong, jika itu maksudnya tidak berguna atau tidak lagi digunakan, bisa kalian tanami pohon-pohon untuk mengurangi bencana tanah longsor. Baiklah, kalau begitu silakan kepada Tasya perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Di sini saya Devani Anastasia akan mempresentasikan mengenai sampah yang mencemari air. Banyak kasus sampah padat itu dibuang sembarangan di laut dan sungai yang menyebabkan perairan menjadi kotor. Akibat yang ditimbulkan, yang pertama yaitu terganggunya ekosistem laut dan sungai karena banyak makhluk hidup yang mati karena keracunan limbah kotor. Selanjutnya, sampah itu menyumbat arus sungai dan menyebabkan sungai meluap dan banjir di lingkungan sekitar, khususnya saat musim hujan tiba. Air yang tercemar bila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan dan diare. Yang terakhir, lingkungan sekitar yang airnya tercemar oleh sampah itu menimbulkan bau dan busuk. Lalu, cara mencegah pencemaran air. Cara yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Cara yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Cara yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan yang terakhir yaitu rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Baik, Bu, segitu yang bisa dapat saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tasya. Baiklah, terima kasih kepada Tasya yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita berikan aplaus. Tadi Tasya menjelaskan cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi diingatkan kembali anak-anak kalian pada saat di rumah, jangan membuang sampah di aliran air yang tidak mengalir, karena itu akan menyumbat aliran air tersebut sehingga sampah akan menumpuk sehingga terjadi pencemaran air ya.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang ke depan. Ya, Ibu lihat kalian dalam bekerja kelompok sudah bagus ya, sudah kompak. Tolong dipertahankan ya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, untuk menguji kalian sudah paham atau belum mengenai materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kalian kuis atau soal-soal. Kita mulai ya. Nggak banyak kok. Kita mulai. Nah, untuk pertanyaan nomor 1. Berdasarkan jenis sampah dibedakan menjadi 3. 3. Kita lihat jawabannya yang mana, Nak? Yang B, Bu. B. 3. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Yeay, benar. Selanjutnya kita untuk soal yang nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Soalnya adalah sampah anorganik disebut juga. Ada yang mau menjawab? Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Hai Bu, Ya, silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. sampah anorganik disebut juga, jawabannya itu yang A Bu, sampah kering. Ya, kita coba ya, kita lihat benar atau salah. Yeay, jawabannya benar. Pintar sekali ya Tasya ini. Berarti tadi Tasya menyimak penjelasan Ibu dengan baik ya. Lalu untuk soal yang nomor 3, siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Ya, Bu. Silahkan Maidea. Jawabannya adalah Dibacakan dulu soalnya, Nak. Nggak apa-apa, jangan ketawa ya. Tidak apa-apa, jangan tertawa. Silahkan fokus kembali ke depan ya. Silahkan dibaca soalnya terlebih dahulu. 3. Penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan disebut abu. Apa, Nak? Apa? Reus. Reus. Kita coba. Apakah benar? Kita klik. Yeay, benar. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sudah menyimak pembelajaran tadi dengan baik ya. Pinter-pinter loh anak-anak Ibu. Baiklah, kita cukupkan untuk evaluasi pada hari ini. Sepertinya kalian sudah cukup paham mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran tadi? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau begitu, ada yang berani memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini? Hari ini saya, Bu. Ya, silakan Medea. Hari ini kita belajar mengenai sampah, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Mengenai jenis-jenis sampah, lalu pencemaran terhadap sampah. Iya, betul. Jadi, kesimpulannya pada hari ini adalah kita mempelajari mengenai jenis-jenis sampah, mempelajari tentang 3R, reuse, reduce, dan recycle. Lalu kita juga mempelajari memanfaatkan sampah atau mendaur ulang sampah kembali. Dan kita juga mempelajari tentang dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Ibu harap dari pembelajaran hari ini dapat kalian terapkan kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya untuk selalu hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai hand sanitizer. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kepada Maidea untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, untuk teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada media. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya dengan materi pelajaran yang lebih menarik. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.